Ya, pengadilan pajak. Jadi sebelumnya kan kita membahas KUP ya. Ada proses terbit surat ketetapan pajak ya. Tidak setuju dengan surat ketetapan pajak, maka harus apa? Tidak setuju, maka bisa ya, medianya bisa mengajukan keberatan. Ya. Pengajuan keberatan ini tentu saja akan dijawab oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena pengajuan keberatan itu masih kepada Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya, dijawab oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keputusan keberatan ya. Jadi tadi pada saat diterbitkan SKP itu ada pembahasan ya, pembahasan dengan wajib pajak ya. Pada saat akan diterbitkan surat ketetapan pajak ya, yang kita pelajari kemarin ada ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak nihil ya, surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Itu bisa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya, sebelum menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ya, ada pembahasan dengan wajib pajak ya. Di situ disetujui oleh wajib pajak bahwa dia hanya menerima sebesar 30 juta ya. Kalau misalnya 100 juta yang kurang bayarnya ya. Kurang bayar 100 juta, wajib pajak hanya menyetujui 30 juta ya. Nah, keberatan hanya bisa dilanjutkan kalau wajib pajaknya melunasi sebesar yang disetujui pada saat pembahasan terakhir ya. Penerbitan surat ketetapan pajak ya. Ya, diproseslah keberatannya ya. Misalnya seperti kemarin keluar surat keputusan keberatan ya, ternyata hanya 80 juta ya. 80 juta. Kemudian ya harus membayar, sudah ya, 30 juta sudah dibayar tadi ya, 80 juta ya. Kalau dia tidak mengajukan, kalau dia setuju dengan surat keputusan keberatan, maka dia harus membayar 80 juta kurangi dengan 30 juta, itu pokok ya, pokok ya. Jadi 80 juta kurangi 30 juta itu pokok ya. Kemudian ada sanksi 50% dari 50 juta itu ya, berarti 75 juta yang harus dibayar ya. Kekurangan pokok 50 juta dan sanksi 25 juta. Ya, jika wajib pajak tidak setuju dengan surat keputusan keberatan ya, yang tadi menyatakan 80 juta ya, maka dia bisa mengajukan banding ya. Banding bukan lagi ke Direktorat Jenderal Pajak, tetapi kepada Pengadilan Pajak ya. Ya, ini sejarah Pengadilan Pajak ya. Ini masih zaman Hindia Belanda 1915 1927 ya. Kemudian pada era kemerdekaan ya, undang-undang yang sama tetapi aturan yang sama tetapi berganti nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak ya, yang bertugas memberikan keputusan atas surat permohonan banding dari wajib pajak, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau wajib pajaknya tidak setuju dengan surat keputusan keberatan ya, maka bisa mengajukan banding ya. Jadi timbulnya pengadilan pajak itu karena ada sengketa pajak ya, ada sengketa pajak di mana wajib pajak tidak setuju atas apa yang tercantum dalam surat keputusan keberatan, maka berarti terjadi sengketa pajak ya. Sengketa pajak antara wajib pajak atau penanggung pajak ya dengan pihak otoritas pajak ya. Karena sengketa maka harus dibawa ke pihak independen, yaitu Pengadilan
pajak. Ya. Ya, berikutnya itu tahun 97 ya, pernah ini ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 97 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ya. Itu ditetapkan tahun 97, berlaku di awal tahun 98 atau 1 Januari 98 ya. Kemudian tahun 2002 bukan diadakan perubahan, tetapi memang ini merupakan penggantian ya. Kalau perubahan berarti hanya pasal-pasalnya yang dirubah ya. Ini memang penggantian ya. Terbit Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 ya. Tanggal 12 April ya. Itu dengan adanya Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Jadi penyelesaian sengketa pajak dilakukan di pengadilan pajak. Kalau tadinya itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Ya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12, maka berganti dibawa ke pengadilan pajak. Ya, jadi pengadilan itu ada yang pengadilan umum, ya, tingkat 1, tingkat 2, ya, dan Mahkamah Agung, ya. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara ya, kalau terjadi sengketa di bidang pelaksanaan pemerintahan. Ya. Kemudian ada pengadilan pajak ya, yang mengadili sengketa pajak. Di sini harus ditegaskan bahwa pengadilan pajak itu adalah pengadilan yang pertama dan terakhir ya. Pengadilan pertama dan terakhir, artinya tidak ada kasasi ya. Yang bisa ada adalah adanya peninjauan kembali ya, peninjauan kembali. Kalau ditemukan adanya bukti baru ya, yang semula belum diungkap dalam pengadilan pajak. Jadi peninjauan kembali ini bisa dilakukan oleh pihak terbanding, bisa juga dilakukan oleh pemohon banding ya. Ya, bisa karena ini ada bukti baru, bisa juga karena keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak itu diputuskan melalui adanya didasarkan atas suatu kebohongan ya. Jadi kalau didasarkan atas suatu kebohongan, maka pihak yang dirugikan, bisa pemohon banding, bisa terbanding, akan mengajukan peninjauan kembali. Ya, ya, itu penjelasan umum ya mengenai pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak itu merupakan badan peradilan ya, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman ya bagi wajib pajak ataupun penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi munculnya karena ada sengketa pajak, yaitu ketidaksetujuan wajib pajak atas terbitnya surat keputusan keberatan. Isi dari surat keputusan keberatan itu tidak disetujui oleh wajib pajak ya, maka dibawalah ke pengadilan pajak. Ya, jadi setiap undang-undang ya pasti didahului dengan terminologi ya. Jadi apa itu sengketa? Sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak ya dengan pejabat yang berwenang. Ya. Jadi pejabat yang berwenang di sini adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak ya. Pejabat yang berwenang atau pihak otoritas pajak ya, itu adalah di kita sampai sekarang itu adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini timbul karena adanya keputusan ya, keputusan yang dapat diajukan banding atau dapat diajukan gugatan ya.
Jadi terhadap keputusan yang dapat diajukan banding atau yang dapat diajukan gugatan, maka dibawa ke pengadilan pajak. Ya, di sini juga termasuk kalau wajib pajak tidak setuju atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Ya. Yang termuat dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Ya, di sini ada banding. Apa itu banding? Adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan banding. Ya, terhadap keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan. Ya. Jadi timbulnya sengketa pajak, ya keluar surat keputusan yang dapat diajukan banding. Ya, yaitu surat keputusan keberatan. Ya. Wajib pajak tidak setuju, maka dia akan mengajukan banding. Ya. Kemudian pelaksanaan penagihan pajak, ya, atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan, ya, wajib pajak tidak setuju atas keputusan itu atau atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa itu, ya, maka dia bisa mengajukan gugatan. Ya, sama saja dengan tadi, ya. Karena singkat waktu kita, ya saya lampaui saja, ya, yang berulang. Jadi permohonan banding diajukan oleh ahli waris, ya, wajib pajak itu sendiri, ya, seorang pengurus, ya, kuasa hukum, pengampu, ya, dalam hal ini dipailitkan, ya. Kemudian pihak yang menerima pertanggungjawaban, ya, misalnya kalau terjadi peleburan, pemekaran, likuidasi. Ya, ini persyaratan banding, ya. Ya, diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Ya. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, ya, sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur di dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Ya, kecuali diatur lain, ya, dalam peraturan perpajakan. Tetapi sepanjang tidak ada peraturan yang mengatur itu, ya, maka jangka waktu 3 bulan itu mengikat. Terhadap satu keputusan, ya, yang tidak disetujui, ya, maka diajukan satu surat banding, ya, tidak bisa gelondongan, ya. Harus satu keputusan yang tidak disetujui, ya, itu diajukan satu banding. Ya, banding diajukan disertai dengan alasan-alasan, ya. Jadi alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding, ya. Jadi tanggal terima surat keputusan keberatan, ya. Di sini tidak disebutkan surat keputusan keberatan karena bisa saja berubah namanya di kemudian hari, ya. Jadi disebutkan, ya, dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding karena itu yang menentukan jangka waktunya, ya. Tanggal diterimanya itu yang menentukan jangka waktunya.
Ya, jadi surat banding ini harus dilampiri dengan keputusan yang dibanding, misalnya keputusan keberatan, ya. Ya, ini angka 7 sudah tidak berlaku, ya. Dulu ini persyaratan harus dibayar 50%. Itu menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Tetapi di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diundangkan pada tahun 2007, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 itu mengubah bahwa tidak perlu ada hal seperti ini, ya. Jadi kalau jadi suatu peraturan yang kekuatan hukumnya sama, ya, keduanya ini adalah lex specialis, ya. Jadi keduanya lex specialis. Baik Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu keduanya lex specialis. Maka ketentuan hukumnya sama, ya. Tapi ya berdasarkan teori dasar ilmu hukum, ya, bahwa mana yang terakhir diundangkan itulah yang harus diambil, ya, jadi pegangan, ya. Jadi sama dalam ketentuan agama dulu, ya. Minuman keras itu awalnya belum diharamkan, ya. Hanya dikatakan bahwa mudaratnya lebih besar dibanding dengan manfaatnya, ya. Tetapi kemudian ada aturan yang mempertegas bahwa minuman keras itu yang beralkohol itu diharamkan. Maka itulah yang menjadi acuan bagi yang bersyahadat, ya. Ya, melampirkan data dan bukti pendukung, ya. Bagaimana menghilangkan ini saya tidak tahu supaya besar. Yang next slide ini. Ada yang tahu? Oh. Ya, ini prasidang, ya, prasidang pengadilan pajak, ya, dalam hal banding, ya, dalam hal banding, ya. Jadi diawali dengan adanya surat keputusan keberatan, ya, surat keputusan keberatan yang diberikan kepada pihak wajib pajak, ya, wajib pajak atau penanggung pajak, ya. Jika tidak setuju, maka dia mengajukan banding dan dia disebut sebagai pemohon banding, ya. Sedangkan pihak pejabat itu disebut sebagai terbanding, ya. Pejabat bisa Direktorat Jenderal Pajak, bisa gubernur atau kepala daerah, ya. Jadi terbanding. Jika tidak setuju, maka dia mengajukan surat banding, ya. Jadi surat banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Ya, ini ditujukan kepada pengadilan pajak, ya, pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang menerima surat banding ini, ya, menyampaikan salinan surat banding kepada pihak yang terbanding dan adanya permintaan uraian banding, ya. Permintaan uraian banding itu permintaan uraian banding itu atau uraian banding itu berisi jawaban atas surat banding, ya. Jadi diminta untuk menjawab surat banding. Jadi pengadilan pajak menyampaikan salinan surat banding dan permintaan uraian banding kepada pihak terbanding.
bisa Direktorat Jenderal Pajak, bisa gubernur, ya, atau kepala daerah. Kemudian atas dasar surat banding itu tadi, ya, yang diterima oleh pihak terbanding, maka dia menyampaikan surat uraian banding. Ya. Uraian banding ini merupakan jawaban atas surat banding. Ya, ini juga jangka waktunya adalah 3 bulan sejak diterima salinan. Itu juga ditujukan kepada pengadilan pajak, ya. Kemudian pengadilan pajak, ya, menyampaikan salinan surat uraian banding dan permintaan surat bantahan, ya. Jadi jawaban atas surat uraian banding oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak itu harus dijawab oleh pihak pemohon banding, ya, dengan menyampaikan surat bantahan. Ya, kemudian surat bantahan, ya, disampaikan oleh pihak pemohon banding, ya. Jadi disampaikan oleh pihak pemohon banding kepada pengadilan pajak, ya. Jadi surat bantahan itu merupakan jawaban dari pemohon banding, ya, atas uraian banding dari pihak terbanding. Ya. Kemudian, ya, terakhir, ya, pengadilan pajak menyampaikan salinan surat bantahan. Ya. Jadi menyampaikan salinan surat bantahan kepada pihak terbanding. Inilah proses prasidang, ya, untuk banding. Kemudian ini adalah proses prasidang, ya, prasidang pengadilan pajak dalam hal timbul gugatan, ya. Jadi didahului dengan pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, ya. Jadi pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa itu, ya, bisa dilakukan penyitaan aset, ya, pembekuan rekening, penyitaan rekening, ya, bisa dilakukan penyanderaan, ya. Ya, penyanderaan itu pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Kalau tidak setuju dengan pelaksanaan atau surat yang timbul dari pelaksanaan itu, ya, maka dia bisa mengajukan gugatan, ya. Jadi pejabat di sini adalah pihak yang tergugat, ya, sementara wajib pajak atau penanggung pajak itu adalah penggugat. Ya, jadi penggugat ini menyampaikan surat gugatan kepada pengadilan pajak, ya. Kemudian pengadilan pajak, ya, menyampaikan salinan surat gugatan, ya, yang disampaikan tadi oleh penggugat, ya, dan meminta kepada pihak tergugat untuk menyampaikan surat tanggapan. Kemudian, ya, tergugat akan menjawab dengan surat tanggapan, ya. Jadi surat tanggapan ini berisi jawaban atas surat gugatan, ya, disampaikan ke pengadilan pajak, ya. Kemudian pengadilan pajak menyampaikan salinan surat tanggapan dan permintaan surat bantahan, ya, surat bantahan. Ya, kemudian penggugat dalam hal ini wajib pajak atau penanggung pajak itu akan menyampaikan surat bantahan, ya. Surat bantahan ini berisi jawaban atas surat tanggapan yang dikirimkan, yang diberikan oleh tergugat, ya. Ya, diberikan ke pengadilan pajak, ya. Kemudian pengadilan pajak menyampaikan salinan surat bantahan, ya, kepada pihak yang tergugat.
Jadi pejabat atau pihak yang tergugat. Ya, itulah prasidang ya. Di sini dua gambar tadi itu mungkin separuh undang-undang pengadilan pajak itu ya. Termasuk yang terminologi yang ada di sini ya. Yang tadi yang saya sebutkan, apa itu surat gugatan ya. Itu gugatan yang yang diberikan oleh pihak tergugat ya. Dan apa itu surat tanggapan? Surat tanggapan adalah jawaban atas surat gugatan ya. Kemudian apa itu surat bantahan? Surat bantahan adalah jawaban dari pihak penanggung pajak atau penggugat ya atas surat tanggapan. Ya, ini terminologi ya. Jadi setiap kebijakan, setiap peraturan ya, setiap undang-undang, setiap disiplin ilmu pasti mempunyai terminologi ya. Yang boleh jadi hanya berlaku dalam undang-undang itu ya. Seperti pajak di Undang-Undang nomor 6 itu tidak dikatakan seperti ini ya. Jadi pajak ini sudah diterminologikan oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang KUP ya. Tapi di sini adalah cakupannya ya. Apa itu pajak? Semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ya, termasuk bea dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sekarang ini bukan lagi Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 karena itu sudah dicabut ya. Tetapi undang-undang mengenai HKPD ya. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Itu mencabut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Ya. Di HKPD ini bukan mengubah, tetapi memang mengganti karena di pasal akhirnya itu dia katakan mencabut, ya, mencabut. Kalau undang-undang ketentuan perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN semuanya hanya merupakan perubahan. Ya, semua jenis pajak. Ya, kalau ini nanti saya kirim langsung ya. Kalau yang KUP kemarin masih ada yang saya mau perbaiki ya. Seperti yang wajib ber-NPWP sekarang ini bukan lagi bendaharawan tetapi instansi pemerintah ya, belum sempat saya rubah. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan di bidang perpajakan. Kemudian keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundangan. Ya. Sengketa pajak ya, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak ya dengan pejabat yang berwenang akibat dari keluarnya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan terhadap pengadilan pajak ya kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan ya. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, ada undang-undang tapi tidak dibahas khusus itu ya. Undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Ya. Di situ dijelaskan mengenai kapan timbulnya surat paksa, ya, bagaimana konsekuensi jika tidak dilaksanakan ketentuan yang ada dalam surat paksa, ya. Kemudian disebutkan mengenai keputusan-keputusan yang timbul. Bisa timbul penyitaan aset ya,
Bisa pelelangan seperti yang digambarkan minggu lalu itu ya. Bisa dijual langsung untuk barang-barang yang tidak tahan lama, tetapi untuk barang-barang yang tahan lama diajukan ke badan lelang ya. Ya, waktu saya menjadi appraiser dulu ya banyak juga yang barang sitaan ya yang harus dinilai ya. Ya, jadi hasil penilaian itu yang menjadi acuan bagi badan lelang ya. Diam banding ya bisa dibaca ya, gugatan bisa juga dibaca. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, banding itu timbul karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pejabat ya yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Jadi terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding ya. Sekarang ini adalah surat keputusan keberatan. Ya, kalau gugatan itu terkait dengan pelaksanaan ya, penagihan pajak dengan surat paksa ya, dan surat-surat keputusan yang melandasi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, ini tadi sudah ya, surat uraian banding. Surat tanggapan itu merupakan jawaban semuanya ya. Ya, surat bantahan, surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan. Ya, jadi kekuasaan pengadilan itu berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Ya, sengketa pajak tadi sudah tahu ya, bahwa sengketa yang timbul dari terbitnya keputusan dari pihak otoritas, ya, pejabat, ya, yang tidak disetujui oleh pihak wajib pajak atau penanggung pajak. Ya, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa pajak atas keputusan keberatan ya. Jadi atas keputusan keberatan kecuali nanti kalau ada aturan ya yang menetapkan yang lain. Kemudian pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya ya. Kemudian selain wewenang di atas, pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum. Ya, ini persyaratan banding ya, saya kira sudah bisa dibaca ini ya. Mengajukan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya ya. Jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar biasa pemohon banding, misalnya terjadi bencana alam. Satu surat banding diajukan untuk satu keputusan. Ya, nomor 6 ini sudah tadi ini ya, persyaratan banding. Nomor 6 ini tidak berlaku lagi karena dieliminir oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Ya.
Jadi lebih belakangan keluarnya yang mengeliminir ini ya. Jadi itu yang diambil. Ya, siapa yang bisa mengajukan banding, wajib pajaknya sendiri, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukum. Ya, bila meninggal dunia ya dalam proses banding, maka banding dapat diajukan oleh ahli waris ya, seorang pengurus atau kuasa hukum dari ahli warisnya ya, atau pengampu dalam hal pemohon banding itu pilot ya. Ini ketentuan-ketentuan lain bisa dilihat di pasal 37, pasal 39 Undang-Undang Pajak. Kemudian, ya, pemohon banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada pengadilan pajak. Jadi bisa dia mengajukan permohonan pemohon banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan, ya. Ya, jadi bisa dia mencabut ya kalau misalnya melihat bahwa administrasi perpajakannya tidak mendukung itu, ya, tidak mendukung. Banding yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa pajak dengan ya penetapan ketua. Jadi ketua saja dalam hal pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang. Tapi kalau sudah sidang, ya sudah dilakukan persidangan, maka pencabutan harus dengan majelis. Kalau beberapa hakimnya, bisa juga dengan hakim tunggal, ya. Kalau hakimnya hanya satu. Ya. Jadi harus majelis. Itu majelis tentu saja kalau beberapa hakim ya. Tapi kalau hanya hakim satu saja ya tentu hakim tunggal. Ya. Banding yang telah dicabut ya itu tidak dapat diajukan kembali. Ya, jadi kalau sudah mencabut banding tidak bisa diajukan kembali. Ini persyaratan gugatan ya di pasal 40 ya. Jadi tadi yang banding 37 sampai 49. Ya, mengajukan gugatan dalam bahasa Indonesia sama dengan tadi ya. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan. Sejak tanggal pelaksanaan penagihan dan 30 hari sejak diterimanya suatu keputusan untuk suatu keputusan selain pelaksanaan penagihan. Kemudian jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon penggugat ya. Pemohon gugatan atau penggugat ya. Kemudian aturan yang lain perpanjangan waktu karena keadaan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah 14 hari sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan dari penggugat. Jadi tadi 14 hari atau 30 hari untuk keputusan ya. Kalau tidak dapat dipenuhi ya ya dibenarkan kalau misalnya ada hal-hal yang menyebabkan tidak dapat ya di luar kekuasaan penggugat sehingga tidak dapat memenuhi itu, maka dapat diperpanjang 14 hari lagi. Kemudian surat gugatan diajukan untuk satu keputusan atau satu pelaksanaan penagihan. Ya, sama dengan tadi, gugatan dapat diajukan oleh penggugat sendiri, ahli waris, seorang pengurus, dan kuasa hukumnya. Ya. Kemudian bila meninggal dunia dalam proses gugatan, ya, maka bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.
bisa seorang pengurus atau kuasa hukum dari ahli waris. Jadi sama dengan yang tadi, yang banding ya. Ya, apabila dalam proses gugatan ya pihak penggugat melakukan perubahan bentuk usaha, misalnya penggabungan ya, peleburan, pemecahan dan seterusnya ya, maka gugatan dilanjutkan oleh yang menerima pertanggungjawaban karena adanya penggabungan tadi ya. Jadi kalau PT A, PT B ya, PT A ini mengajukan banding bergabung ke PT C, maka tentu saja PT C yang melanjutkan. Ya, sama juga dengan banding tadi, dia bisa melakukan pencabutan. Ya. Jadi melakukan pencabutan gugatan. Ya. Jadi kalau sebelum sidang maka cukup penetapan oleh ketua. Ya. Tetapi kalau setelah sidang, ya harus putusan majelis atau kalau hanya satu hakimnya, hakim tunggal. Ya, sama juga dengan tadi, gugatan yang telah dicabut tidak bisa diajukan kembali. Ya, gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Ya, ini bisa dibaca. Ya, ini juga tadi sudah ya dalam gambar ya. Ini sudah dibahas di gambar tadi, proses prasidang. Ya, sebagai tambahan di pasal 46, pemohon banding atau penggugat ya dapat memberitahu kepada ketua untuk hadir dalam persidangan ya. Ya, dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Ya. Kemudian majelis hakim itu kalau beberapa hakim ataukah hakim tunggal kalau hanya satu ya sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding dan atau 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat gugatan. Ya, jadi hakim bisa memanggil kedua pihak itu ya, baik pemohon banding atau penggugat maupun pihak terbanding atau tergugat ya, untuk memberikan keterangan lisan. Ya, dalam hal pemohon banding atau penggugat ya memberitahukan akan hadir dalam persidangan ya, maka hakim ketua memberitahu tanggal hari sidang kepada pemohon banding atau penggugat yang ingin hadir. Ya. Ya, dalam persidangan ya hakim ketua menjelaskan masalah ya, masalah yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan surat bantahan. Kemudian apabila majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dalam persidangan.
Ya, ini terkait dengan saksi ya, kehadiran saksi. Jadi atas permintaan salah satu pihak ya, baik tergugat ya atau terbanding maupun pihak penggugat atau pemohon banding ya, dapat mengajukan saksi. Ya, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan. Kemudian saksi yang diperintahkan oleh hakim ketua ya wajib datang dalam persidangan. Ya. Kemudian dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut ya dan majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar saksi ya, hakim ketua melanjutkan sidang. Jadi kalau saksinya tidak hadir, kemudian hakim bisa mengambil keputusan tanpa kehadiran saksi ya, maka sidang dapat dilanjutkan. Ya, jadi jika tidak hadir, maka majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang. Ya. Kemudian, kalau dianggap sengaja tidak datang, maka hakim dapat meminta bantuan polisi untuk mendatangkannya. Kemudian, biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta. Misalnya penggugat yang meminta adanya saksi ya. Maka jika saksinya tidak datang, kemudian ada proses pemanggilan, maka biaya-biaya yang terkait itu akan ditanggung oleh pihak yang meminta saksi itu, baik penggugat maupun tergugat atau pemohon banding ataupun yang terbanding. Ya, saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang ya. Jadi tidak dimasukkan semuanya ya dalam persidangan. Hanya ya seperti biasa menanyakan nama lengkap ya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan pemohon banding, penggugat atau pihak terbanding. Ya, harus disumpah ya, saksi itu harus disumpah. Ya, kemudian apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ya, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dia dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Ya. Jadi ketentuannya itu adalah pada saat saksi diambil sumpahnya seharusnya dihadiri oleh pihak penggugat, ya, atau pihak tergugat, atau pemohon banding, ya, atau pihak terbanding. Ya. Tapi jika tidak hadir, maka bisa diambil sumpah dari saksi itu tanpa kehadiran dari pihak-pihak yang seharusnya hadir tadi. Ya, dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan, majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi, ya. Jadi begitu pentingnya saksi, ya. Kalau misalnya berhalangan, mungkin sakit, ya, maka hakim dapat mendatangi saksi untuk mengambil sumpah dan janji dan mendengar keterangan saksi yang dimaksud, ya. Jadi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, tidak ada keterangan bahwa dia sakit, maka dia akan dipanggil oleh polisi, ya. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan, ya tidak dapat datang karena ada alasan yang dapat dibenarkan, maka hakimlah yang akan mendatangi saksi itu untuk diambil sumpahnya dan diambil keterangannya sebagai saksi.
Ya, ini ketentuan sidang. Bila tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari persidangan, ya, pemeriksaan dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Ya, dalam hal terbanding atau tergugat tidak dapat hadir, ya, pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, sekalipun ia telah memberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat, ya. Karena tadi sebelum sidang itu sudah ada surat menyurat, ya. Sudah ada surat banding, ada bantahan, ada surat uraian banding, ya. Itu semuanya diperiksa, ya. Ya, ini alat bukti, ya. Alat bukti berupa surat atau tulisan, kemudian ada keterangan ahli, ya. Keterangan para saksi, kemudian pengakuan para pihak, ya. Kemudian pengetahuan hakim, ya. Kemudian keadaan yang telah diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan. Ya, itu alat bukti, ya. Ya, ini bisa dibaca semuanya. Apa itu akta otentik, akta di bawah tangan, jadi keterangan saksi itu dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, ya. Jadi saksi itu harus hal yang dialami, ya, atau didengar sendiri oleh saksi, ya. Keterangan dari apa yang dialami, ya, apa yang didengar itu menjadi bukti, ya, menjadi alat bukti. Kemudian pengakuan para pihak, ya, tidak dapat ditarik kembali, ya. Jadi pengakuan para pihak kalau dia sudah mengaku maka tidak dapat ditarik kembali, ya. Tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis hakim. Jadi kalau ada pengakuan-pengakuan, ya, dari para saksi misalnya ternyata itu mengandung kebohongan, maka itu bisa menjadi nanti alasan untuk mengajukan peninjauan kembali, ya. Jadi kalau ada alasan-alasan, keterangan-keterangan, ya, dari para pihak tadi, ya, terutama saksi, ya, yang didasarkan atas suatu kebohongan, maka bisa menjadi alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Karena peninjauan kembali hanya bisa dilakukan kalau keputusan didasarkan atas adanya suatu kebohongan atau adanya bukti baru yang belum terungkap pada saat sidang sebelumnya. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa keputusan, ya, putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir, artinya tidak dapat dikasasi, ya, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya sudah inkrah, ya. Inkrah artinya tidak bisa dikasasi, hanya dapat diajukan peninjauan kembali, dan peninjauan kembali bukan lagi ke pengadilan tetapi ke Mahkamah Agung. Ya, jadi putusan pengadilan ini harus didasarkan atas penilaian pembuktian, ya, dan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan, ya, dan keyakinan hakim. Kemudian ada pemeriksaan dengan acara biasa, ya. Pemeriksaan acara biasa dilakukan oleh
majelis, ya, tidak dapat dengan hakim tunggal. Jadi ada tadi majelis atau hakim tunggal, ya. Jadi kalau pemeriksaan dengan acara biasa itu harus dengan majelis. Kemudian hakim ketua membuka sidang dan terbuka untuk umum. Kemudian sebelum pemeriksaan pokok, ya, majelis memeriksa kelengkapan atau kejelasan dari banding yang atau gugatan. Bila belum lengkap atau belum jelas, dapat dilengkapi dalam persidangan sepanjang kelengkapan tersebut bukan merupakan persyaratan banding, ya. Jadi kalau persyaratan banding itu hanya bisa diproses bandingnya kalau memenuhi persyaratan tadi, ya. Jadi kelengkapan tersebut akan bukan merupakan persyaratan banding. Hakim ketua anggota panitera mengadili perkara tidak dapat dilakukan dan harus mengundurkan diri jika di antara para hakim, ya. Jadi jika di antara para hakim terdapat hubungan, ya, baik hubungan darah maupun hubungan semenda, ya, dalam derajat 3 ke atas, ya, ke bawah, ke samping, itu derajat 3, ya. Jadi kalau derajat 1 ke atas bapak, ya. Derajat kedua atas kakek, ya. Derajat ketiga, ya, bapaknya kakek, ya. Buyut, ya. Itu tidak bisa ada hubungan sedara dan semenda, ya. Hubungan semenda sudah tahu? Jadi jika ada salah seorang di sini, ya, menikahi siapa yang janda sekarang? Nikita Mirsani, ya, asumsinya Nikita Mirsani misalnya janda, ya. Maka anaknya Nikita Mirsani itu adalah hubungan semenda dengan Anda, ya. Itu adalah hubungan semenda. Jadi anak tiri, ya, ipar, ya, sepupunya ipar, ya, sepupu. Jadi kalau saudara, ya, kemudian sepupu sekali derajat 2, sepupu 2 kali itu derajat 3, ya. Ya, Nikita Mirsani yang saya maksud tadi bukan yang di Jakarta, ya. Ada di ujung tanah, ya. Jadi kalau Anda menikahi misalnya janda, ya, hubungan semenda, ya, dengan anak dari yang dinikahi itu. Jadi tidak bisa, ya, kalau harus mengundurkan diri, ya, kalau terdapat hubungan semenda, sedara atau semenda dalam derajat 3 atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon banding atau penggugat serta kuasa hukumnya. Bila sengketa telah diputus, jika hal-hal tersebut diketahui dalam jangka waktu 1 tahun, maka keputusan tersebut dianggap tidak sah dan harus disidang kembali dalam jangka waktu 3 bulan sejak diketahuinya hal-hal seperti tadi, ya. Jadi terdapat hubungan sedara dan semenda 3 derajat, kemudian ada kepentingan langsung atau tidak langsung, ya, diketahui dalam jangka waktu 1 tahun, maka keputusan tersebut dianggap tidak sah. Ya, ini pemeriksaan dengan acara cepat. Tadi acara biasa, ya. Jadi ada 2 jenis pemeriksaan. Ada pemeriksaan dengan acara biasa
dan ada pemeriksaan dengan acara cepat. Ya. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu. Ya. Sengketa pajak tertentu itu ada di pasal di atasnya 67, berarti pasal 66 ya di Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 2. Ya. Jadi sengketa pajak tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A adalah sengketa pajak ya yang banding dan gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat 1. Jadi ada persyaratan banding tadi itu yang tidak dipenuhi ya. Maka cukup dengan acara cepat ya. Sengketa pajak tertentu, gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu ya 6 bulan ya. 6 bulan itu diatur dalam pasal 81 ayat 2 ya, sejak surat gugatan diterima. Ya. Kemudian tidak terpenuhinya salah satu ketentuan pasal 85 ayat 1 atau adanya kesalahan hitung, kesalahan tulis dalam putusan pengadilan pajak ya. Ini pasal 85, pasal 81 ya. Ini pasal 85, bisa dilihat nanti ya. Ya, pasal 85. Nanti saya kirim, kalau ini secepat saya kirim ya, sebentar ini saya kirim ya. Kalau yang KUP masih ada yang belum selesai saya edit ya. Ya, sama dengan tadi.